bagaimana itu senyawa hidrokarbon, kita harus tahu dulu kekasan dari atom karbonnya. Jadi kita review lagi pada kelas 10, yaitu tentang tabel periodik unsur, yaitu bagaimana cara kita mengetahui letak dari unsur yang kita ketahui pada tabel periodik unsur. Mari kita fokus untuk mencari di mana letak karbon. Oke, di situ. Jadi karbon terletak pada golongan 4A, periode 2, dengan nomor atom yaitu 6. Sudah jelaskan pada tabel periodiknya. Ya, misalkan kalian nggak percaya, kalian buka aja tabel periodik di rumah kalian kalau ada. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa karbon nomor atomnya adalah 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan elektron dari karbon yang memiliki nomor atom 6 itu. Bagaimanakah? Begini. Masih ingat kan pada kelas 10? Nah, jadi elektron valensi dari unsur karbon berapa? 4, betul, dari konfigurasi elektronnya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar dari suatu unsur. Nah, sekarang kita gambarkan struktur Lewis dari karbon. Karena dia punya elektron valensi 4, jadi kita buat bulat-bulat hitamnya sebagai elektronnya itu ada 4. Kayak gini, gampang kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah unsur karbon sudah stabil? Jelas belum. Mengapa? Karena dia hanya mempunyai elektron valensi 4. Suatu unsur dikatakan stabil jika dia sudah mencapai kestabilannya, yaitu seperti pada golongan gas mulia, yaitu mencapai aturan duplet atau oktet. Duplet itu dia elektron valensinya menjadi 2, oktet 8. Karena si karbon ini hanya memiliki 4 elektron valensi, berarti dia tidak stabil kan? Makanya dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilannya, yaitu pada aturan oktet. Nah, pada contohnya ini yaitu CH4. Jadi dia si karbon ini berikatan dengan 4 hidrogen untuk mencapai kestabilannya. Dapat kalian lihat karbon sudah mencapai kestabilannya, yaitu memiliki elektron valensinya 8. Hidrogen juga dia jadi stabil, yaitu 2 elektron valensinya, dimana karbon mengikuti aturan oktet dan hidrogen mengikuti aturan duplet. Nah, kita ingat lagi tentang ikatan kimia antara karbon dan hidrogen. Ikatan apa yang terjadi? Oke, terjadi ikatan kovalen, yaitu terjadi penggunaan elektron bersama-sama. Di sini yaitu sepasang elektron yang digunakan bersama-sama. Jadi kesimpulannya, kekasan atom karbon di mana atau yaitu si karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan unsur lain, khususnya unsur-unsur non-logam seperti hidrogen yang paling sering, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur halogen, fluor, klor, brom, dan iodium. Untuk tipsnya supaya kalian lebih ingat aja kalau si karbon ini harus mempunyai 4 tangan. Jadi karbon mempunyai 4 tangan kayak gini. Ini struktur garisnya. Oke. Nah, karena si karbon tadi harus mempunyai 4 tangan, makanya karbon dapat membentuk bermacam bentuk ikatan, yaitu ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3. Contohnya ikatan tunggal seperti ini, yaitu terjadi di sini. Nah, di lingkarannya dapat kalian lihat itu terjadi penggunaan sepasang elektron bersama-sama antara karbon 1 dan karbon yang kedua itu. Nah, selanjutnya ada bentuk ikatan rangkap, ya kan? Ini penggunaan 2 pasang elektron bersama-sama, sudah jelas pada lingkarannya itu. Lalu pada rangkap 3, bentuk ikatan rangkap 3 itu penggunaan 3 pasang elektron bersama-sama. Nah, selain dia dapat membentuk berbagai bentuk ikatan,
Karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Ini ada dua bentuk rantai karbonnya. Ada yang pertama alifatik, yaitu senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka. Nah, ini berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Ini adalah contoh dari rantai lurus aja. Yang ini adalah rantai bercabang. Cabangnya yang mana? Yaitu yang ini, jelaskan. Yang kedua, selain alifatik ada namanya siklik, yaitu senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Untuk senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup ada dua lagi, yaitu heterosiklik, senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri atas atom karbon dan atom lain. Contohnya seperti ini, di mana ada karbon dan nitrogen. Nitrogen kan atom lain, di mana dia membentuk siklik, yaitu tertutup, makanya disebut heterosiklik. Selanjutnya ada senyawa karbosiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom karbon. Nah, siklik karena dia rantainya tertutup, karbosiklik. Karbo karena dia hanya terdiri atas atom karbon. Nah, ini karbosikliknya ada dua. Yang pertama aromatik atau aromatis, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari 6 atom karbon dengan ikatan rangkap berselang-seling. Nah, untuk senyawa aromatik atau senyawa aromatis ini adalah senyawa khusus yang nantinya akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, senyawa aromatis ini disebut senyawa benzen dengan rumus molekul C6H6. Lalu kedua ada senyawa alisiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Contohnya seperti ini. Nah, untuk senyawa alisiklik ini bisa aja dia punya rangkap tapi tidak berselang-seling kayak si aromatis. Bisa aja punya satu rangkap, dua rangkap, tapi ingat tidak berselang-seling. Dan yang pastinya dia tertutup. Untuk senyawa siklik atau rantai tertutup, nanti penamaannya akan dinamakan dengan siklo. Kalian akan pelajarinya pada tata nama hidrokarbon pada part selanjutnya.